Tapi pernah nggak ada orang cantik nih ya, orang cantik tapi semakin kesini atau semakin dilihat ganggu atau jadi iya kan? Ada apalagi kayak cantik terus judes, gue paling gedek tuh kayak udah dibalik ke unyuannya ini dia adalah orang yang sangat berbahaya. Jadi nggak ada cemburu. Tapi gue aneh kayak ada mimpi-mimpi yang kayak tiba-tiba dia bisa ninggalin gue lagi sama cowok lain gitu. Bun Besti, selamat datang lagi di podcast To Be Honest sama aku Gia Sadika. Jangan lupa pada share, komen, like, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Hari ini aku mau mengundang mantan pacar aku. Semoga suami aku gak marah ya. Ini aku juga sebenarnya deg-degan. Semoga doain suami aku gak marah. Aku bukannya gak menghargai, tapi ini namanya pekerjaan, aku harus profesional. Oke, aku udah siap. Kita panggil aja Tara Budiman. Keren. Apa kabar bro? Baik bro. Aduh bro. Baik dong sayangku. Selamat datang ya bro. Aduh happy sayangku, happy banget. Seneng gak? Seneng banget. Dan deg-degan. Jadi diri sendiri kan? Iya kan? Ya udah. Terwujud ya cita-cita bacot aku ya. Terwujud. Ini tempat kerja aku Bu. Gimana? Nah, sebentar ini tempat kerja. Ya. Sangkanya tempat main. Ya tapi kita emang kerja kayak main gitu. Wow, berarti dengan begitu Gia mau dibayar berapa aja? Udah cukup, jangan turunin lagi. Naikin boleh. Ini tempat kerja aku. Ini keren. It's my show. To be honest. Yes. Okay. Jadi di sini kok ngos-ngosan ya? Sabar. Ketemu mantan pacar aku. To be honest tuh apa sih sebenarnya, maksudnya gimana sih? Jadi di sini kita harus jujur, transparan. Oke. Semua pertanyaan dari aku yang aku lontarkan dengan seksama dan hati-hati dan bijak ini. Berarti lebih deep lagi dong ngobrolnya. Ocean banget. Wow, harus kayak gitu. Jujur. Iya. Oke. Kok gerah ini, gue deg-degan ketemu laki gue sendiri apa gimana? Masalahnya dia ini kan guru aku ya dalam segala hal. Jadi kita kan baru pulang liburan nih. Biasalah orang-orang kaya ini ya. Smooth sekali. Kalau keluarga Sadika Ahmad kan emang selalu liburan terus ya. Memang dikenal dari keluarga itu tuh Pak mertua gua. Wah, itu tuh mau nyebut tapi kok gak enak. Ngapa tadi waktu itu sama Asyad lebih parah lagi, dikeluarin semua sama Asyad. Parah dia. Nanti kamu Pak Mansur tuh orangnya suka libur, jadi kerja keras tapi after itu tuh ada liburan untuk anak-anaknya. Dan liburannya tuh harus selalu memuaskan. First class. Wah, amin. Iya. Gimana mencoba tempat ekonomi bersama saya? Astagfirullahaladzim, bahagia dong. Bahagia dong gitu dong. Mantap. Tapi kemarin gimana liburan ke Jepang bersama teman-teman? Wah. Tara Budiman tolong ceritain kepada. Oke, jadi kemarin tuh kita akhirnya setelah 4 tahun itu tuh liburan lagi barengan tim 3 camper van, 3 cerita sama 3 anak. Kita kumpul lagi setelah after pandemi udah nggak bisa ngumpul-ngumpul atau trip bareng lagi ya, dan menyesuaikan jadwal masing-masing tuh mulai dari Ringo, Dito tuh sulit, apalagi Dito yang udah tinggal di Bali udah sulit banget lah. Akhirnya di situ kita dipertemukan kembali dengan adanya anggota baru. Kemarin ada Will Ghost juga sebagai pakar kuliner kita, jadi lumayan seru banget nih. Dimana lumayan seru banget. Jadi udah lumayan seru banget. Gitu. Iya, oke. Aku kelihatan gimana, berwibawa nggak di sini? Parah. minta di ini. Minta dipuji terus. Iya. Tapi keren loh. Keren ya. Makanya ada gini terus biar kayak om yang kayak eksekutif. Tapi Tara cinta apa sih sama traveling? Jadi kalau dibilang secinta apa, cinta banget ya kan, maksudnya kita. Tapi tunggu, cintaan traveling apa cintaan aku? Cintaan kamu lah, makanya kita bisa traveling kemana-mana kan. Itu. Gimana ngomongnya? Tapi lu kayak ngancem gue. Santiago aja. Oke, aku harus profesional. Aku sini host bukan istri kamu. Oke. Kalau dibilang cinta traveling ya cinta banget, karena di traveling itu tuh kita kan banyak mengeksplor hal-hal baru, kegiatan-kegiatan baru, culture baru, budaya baru, makanan-makanan baru. Jadi banyak hal yang baru lah yang kita temuin gitu. Tapi kalau lagi traveling itu nemu sifat-sifat istri yang baru keluar gitu nggak sih? Kalau menemukan baru ketika menikah iya. Karena ini orang ya, sebelah kiri gua ini nih, host kalian di To Be Honest. Kalau liburan sama nggak liburan itu kerjaannya sama aja, bangun siang,
Mohon maaf, gue tanya nih, kita lagi liburan ke misalnya kemarin tuh ke Swiss. Ya orang kalau mau liburan tuh kan bangun dari pagi siap-siap, ntar kita muter-muter. Nggak. Di Indonesia bangun jam 10, di sana bangun jam 10. Ngapain lu pergi liburan di komplek aja itu mendingan tuh. Kita mau nanya, traveling buat apa? Ya liburan, traveling. Enjoy life, right? Iya. Ya, kita enjoy life dengan bangun siang. Nah, ini yang berbeda nih gua sama Gia nih. Ini yang berbeda gue. Kalau bangun pagi ntar siang, aduh aku ngantuk, aku rewel lah, bingung. Karena sebenarnya di malam hari lu juga bisa chill, lu bisa istirahat. Ini kejadian yang menurut gue kayak lucu banget. Waktu traveling ke Swiss, tiba-tiba gue cuman traveling di dalam kamar sambil nidurin anak. Terus gue buka YouTube, gue lihat Bern, Explore Bern gitu ya. Padahal gue di Swiss, di kotanya. Tapi gue malah nonton YouTube untuk pengen tahu di dalam kota ini ada apa aja. Jadi kamu nggak enjoy? Bukan nggak enjoy, perbedaan visi. Perbedaan visi. Tapi kemarin aku bangun pagi loh. Iya benar. Karena kan kerja Anda, saya selengkat Anda. Ya. Anda kalau tuntutan ya. Betul. Kalau tidak ada cash masuk Anda juga. Gia Sadika itu bangun pagi tuh cuma 2. Yang pertama itu traveling untuk first flight, yang kedua itu kalau ada duitnya itu dibangun pagi. Saya memang tadi saya di sini sering berbicara kalau saya memakai otak dan tenaga saya itu jarang-jarang gitu ya. Jadi ya. ibarat kata nih udah eco friendly. Ini kalau gue jual nih ya otaknya, masih mahal banget. Iya. Kilometernya masih kecil. Iya, kita pakai kalau lagi kerja gini. Iya. Kalau nggak kerja mah ngapain pakai otak? Kamu aja yang pakai, mantap. Tapi benar. Itu namanya komunikasi dan kerjasama dan pernikahan. Nah, itu dia tuh. Ya kan? Betul. Tapi ngomong-ngomong masalah traveling, gue nggak pernah ngebahas nih sama Gia. Nih jadi aku jadi ikut ya. Aku pengen nanya soal sama kamu. Makna traveling untuk seorang Gia tuh apa sih? Karena buat gue traveling itu tuh, buat aku pribadi kan traveling adalah bukannya leha-leha, bukannya nggak kerja, bukannya healing-healing. Traveling buat gue tuh adalah lu pindah ke negara yang berbeda, mengeksplor, tetap kerja karena lu akan buat konten lagi. Nah, kalau traveling buat Anda, saya mau tahu nih apa? Traveling untuk aku. Traveling untuk aku itu melihat dunia luar, makanan, budaya, pemandangan. Keluar aja nih, keluar kantor rasain ada dunia luar nih. Dan Andara keluar juga keluar enjoy dunia luar. Dan menjaga kesehatan. Salah satunya bangun jangan terlalu pagi. Nanti capek, nanti kita sakit. Belum kalau udara dingin masuk angin, ya kan? Jadi enjoy aja gitu. Jadi kayak ya lakuin apa yang kita mau. Traveling dengan liburan tuh sama nggak? Sama. Oh sama ya? Berarti udah beda tuh. Karena buat gue traveling sama liburan beda. Boleh gak kita ngomong persamaan di sini? Ini enggak dong. Ngomong perbedaan-perbedaan gitu. Itu to be honest ya. ya. Iya lupa. Itu to be honest. Sorry. Wah parah. Sorry, kita ke bawah suasana antara istri sama kok jadi kayak ada dua dunia gitu. Karena traveling dengan liburan kalau buat aku beda. Apa tuh? Liburan itu ya itu leh nyantai, nggak ngapa-ngapain yang kayak misalnya kadang-kadang kan kita dalam 6 bulan sekali tuh pasti ada liburan either ke Bali atau ke Bandung. Untuk ya udah nggak ngapa-ngapain, nggak kerjain apa-apa, cuman duduk tidur makan apa segala macam udah. Tapi aku tuh kan orangnya emang sayang banget sama tidur gitu kan. Aku tuh kayak kalau bangun pagi tuh kayak aduh nggak bisa. Aku tuh sayang banget sama tidur. Jadi tolong biarkan aku bangun sih. Ini kita lihat. Tapi perbedaannya nih, traveling sama temen, traveling sama keluarga, apa sih serunya atau apa sih perbedaannya? Kalau perbedaan beda banget. Kalau sama teman-teman kita bisa, maksudnya gini, kita bisa mengatur semuanya itu bebas tuh lepas ya, bebas lepas. Oke, mau pulang sampai malam, waduh, ngapain tuh? Bangunnya pagi-pagi banget gitu. Jadi kayak, kita explore ini, abis itu berangkat lagi ke satu titik ini, ke kota ini lagi yuk. Cuman beda 2 jam atau 3 jam gitu, itu masih oke lah. Tapi kalau sama keluarga tuh semuanya tuh harus diperhatiin, mulai dari kenyamanan untuk anak-anak, kenyamanan untuk makannya anak, jam-jam dimana yang kayak ini jam makan siang, berarti dari kota ini nih kita harus istirahat dulu. Kayak kemarin kita kayak camper van itu kan cuman boleh nyetir maksimal adalah 3 jam. Betul. Kenapa 3 jam? Supaya anak-anak tuh nggak capek di mobil. Karena 3 jam saja nanti terlalu lelah. Oke, boleh kalau bertanya selanjutnya. Tadi kan apa serunya, ya kan? Sekarang sepenting apa sih traveling buat kamu bersama keluarga? Penting banget lah, penting banget. Penting karena di situ belajar lagi ikatan baru, ikatan cinta. Mempererat lagi ikatan cinta kita berdua.
Oh sayang. Terus Tara. Wah, cipok. Tapi Tara tuh kalau di rumah gimana sih ngatur keuangan gitu? Enggak, kan lu yang ngatur Oh, dulu. gue yang Masuk ngatur. lu yang Tapi kan ngatur gue jadi semuanya. host. Tadi lu jawab Iya. dong. Kalau saya tidak bisa mengatur Ini keuangan kan untuk traveling. aku host, kamu jawab. Jangan nanya ke gue Jadi lagi. gini. Masa gue jadi host jadi ini juga? Iya kan di sini Oh, kan bisa jadi kayak ini 2 orang gitu ya? bisa. Nanya jawab Bisa. gitu. Jadi Jadi bintang tamunya jadi host sama bintang tamu. Iya. Double budget Enggak, enggak? budget mulu. Enggak ya? Kan udah kontrak 80 tahun di sini. Sekarang atau 80 tahun lagi. Nini kamu sini kita. Tapi untuk ngatur keuangan untuk traveling Traveling. sebenarnya ya semua kan diatur oleh istri. Jadi gimana caranya ada tabungan untuk budget untuk pergi liburan. Kayak kemarin tuh setiap kali kita mau misalnya let's say lah kita mau ke Jepang, udah disiapin tuh sama Gia. Pokoknya ini tabungan untuk ke Jepang ya. Jadi setiap ada penghasilan ataupun ada tambahan-tambahan pekerjaan yang nilainya cukup lumayan akan kita masukin ke situ sampai sesuai target. Misalnya targetnya kita mau 80 juta, ya udah 80 juta tuh ya. Gitu. Berarti istri kamu tuh pinter banget ya ngatur keuangan ya? Parah. Gimana sih istri kamu buat kamu tuh gimana sih, coba pengen tahu dong penilaian. Lo mau banget gue puji. Iya, kenapa? Ada kamera tuh, no. Ya istriku sangat aku cinta. Istriku yang luar biasa. Ternyata memanage yang gue dia dibalik kebodohan dia seperti ini, dia tuh Jangan memanage bodoh, jangan apa? bodoh. Ya iya dong, kebodohan dong. Kalau bodoh tuh masih gemes. Kalau ketololan dia sebenarnya kan itu kasar ya. Kalau kebodohan itu masih cepetan. gemes. Cangkel, cepetan. Kalau dibalik kebodohan ternyata dia orangnya well managed banget, mulai dari keuangan, mulai dari waktu, mulai dari hidup. Yang nggak di well managed cuman tidur mulu. Sabar. Itu doang. Sabar. Di sini harus sabar. Sabar, jujur tapi sabar. Ya, sabar tapi to be honest. Nah, patient and honest. Oke. Tapi ada nggak sih selama traveling tuh pengalaman yang paling buruk dan di mana dan kenapa? Why? What happened? Jadi ini adalah salah satu pengalaman yang menurut gua lumayan terburuk ketika kita selesai camper van bertiga dengan 3 keluarga, 3 anak, 3 cerita. Bukan Kita- itu. Kok itu kalau gua? Oh ya udah boleh dah. Kita pulang nih ke ke naik pesawat kan dari Christchurch ke Sydney. Udah nunggu sekitar 7 jam. 7 jam. 7 jam tuh nunggunya tuh. Udah nunggu 7 jam, anak udah letoy-letoy lah, udah tinggal tidur doang. Oke. Leto-leto yang ini. Kita mau ini ya, kita mau Ya bukan. mau Jawab, apa? respon dong. Leto. Iya. Ini gue lagi cerita, makanya mancingin jangan pas lagi cerita. Jadi orang udah capek banget nih, udah mau tinggal masuk doang. Kita berpisah dengan keluarga Belo di situ. Tiba-tiba ini kocak banget. Koper keluarga Belo tuh nggak keluar. Nah jadi koper itu tuh tetap ikut sama kita. Pas masuk, nih orang nanya, loh, ini ada satu tiket lagi, satu koper lagi nih, orangnya mana gitu. Oh iya, orangnya baru cabut. Ternyata kita baru ngeh kalau koper itu tidak boleh meninggalkan, nggak boleh pergi bersama pesawatnya tanpa penumpangnya. Jadi harus lo ambil. Karena kan ya banyak hal lah emang tidak diperbolehkan aturan seperti itu. Tiba-tiba udah nunggu 7 jam segala macam, kita diusir sama kaptennya Demi apa, bro? dari pesawat, sister. Gila nggak? Jadi gimana tuh? Jadi itu? Anak lu udah ngereok nggak? naik nih. Ngereok banget, bukan Istri cuma lu ngereok? parah, udah Asli break ya, dance, istri gua udah break dance. aduh. Itu Wah. kita sampai udah nggak ada visa masuk ke Sydney kan, Melbourne segala macam. Ya udah. Wah, udah pusing gimana nih kita, masa kita tidur di bandara. Aduh. Udah pusing. Akhirnya dibantuin lah sama pihak aircraftnya. Pihak kedua. Nggak sama Oh. si aircraftnya. Saya udah dibilang kayak ya udah kita pindahin besok deh penerbangannya, tapi ini tas harus diambil. Gue telepon Percussion, ini tas lo nih. Kenapa lu kok lu nggak cabut? Iya kita nggak boleh soalnya tas lu masih bareng sama kita, jadi nggak boleh. Dari situlah itu tuh pengalaman terburuk dan terlucu sih menurut gue, diusir dari Gila pesawat. lu. Bisa gitu diusir ya? Tapi diusir gimana? Keluar gitu. Ya, you get out. Terus? Everyone get in. Mancing mulu Cahyono nih. Orang lagi serius Cahyono. Tapi kan itu pengalaman terburuk. Tapi mana tempat yang Sebentar, kalau kamu terburuknya apa? Gua kan pengen tahu juga. nggak usah nanya-nanya host. Enggak, terburuk tuh kan dia juga los. Iya, gue juga los. Coba. Jangan tahu-tahu banget lah. Ya terburuk apa? Yang terburuk. Terburuk nggak buruk sih, keringet dingin ya, lebih ke keringet dingin. Kemarin yang kita ke Jepang, Iya. udah gini, oke perjalanan 10 jam ke Sapporo nih.
Mantap, oke lah udah. Set. Turun. Itu ternyata kalau domestic flight itu harus keluarin koper dulu kan. Iya. Sangkain langsung Gitu bro, transfer. kemarin gua sama keluarga gua. Kalau kirain gua- transfer tuh ya. kan transfer tuh langsung. Kayak duit ya. Ternyata kagak Ternyata tuh. keluar dulu, udah Terus? keluar dulu kopernya, masukin lagi. Udah gimana tuh ceritanya gitu. Cuman transit cuma sejam atau sejam setengah gitu. Gua sama keluarga gua. Iya. Wah, ketinggalan pesawat. Udah ketinggalan pesawat, nunggu sejam lagi. Balik lagi kalau nggak ada anak-anak sih ya udahlah ya. Enjoy aja. Mana itu anak-anak di mana tuh di dalam? Satu gendongan, satu sama laki gua. Gila jago banget laki lu tuh Laki ya. lu laki gua Mantep mamaan. emang. Nanti gua kenalin sama lo dah. Ya, oke. Kalau ada Sip. kesempatan nanti ya. Sip. Sip. Kopi-kopi kita. Mantep. Yoi dong. Jangan goda-goda aku ya. Enggak dong. Aku punya suami. Enggak. Awas Gue lu. selengkat alis lu ntar. Wah, boleh deh. Udah, sebenarnya Ya. kemarin tuh pengalaman yang bukan buruk tapi jadinya keringet dingin aja karena ketinggalan pesawat, takutnya kan nggak ada pesawat lagi. Tapi untungnya ada next flightnya sejam kemudian. Cuman lumayan hektik tuh, kayak repot. Itu keluarin masih sejam koper, kemudian. Gua sehari masukin kemudian. koper, pakai bus dulu keluar, ngeng. Wah repot lah, udahlah, Ribet lah ya. ribet gitu. Mana bawa tim yang nggak bisa bahasa Indonesia juga, nggak bisa bahasa Inggris lagi ya. Ketinggalan tiketnya di. Oh lu tahu? Emang Tahu lah. Lah kan gue ngikutin Instagram. Lu nggak follow gua lu. Iya, lu mah suka sama gua, menurut gua mah. Enggak. Gua Ngeliatin kata emang Instagram. enggak. Lah kan gua mah ngikutin aja apa yang ada. Lu aduh. Pertama gua mah paling ini mah. Tapi dengan pengalaman buruk itu ya, mana sih negara yang pengen kamu balik lagi? New Zealand tetap Pengen balik lagi. pengen balik lagi. Oke, sebutin 3 negara deh yang pengen balik lagi. New Zealand, Belanda, Mm-mm. sama Jepang. Jepang nggak tahu selalu pengen kembali ke Jepang. Swiss nggak pengen? Bukan yang pengen banget ya. Masa sih? Kan udah di New Atau Zealand. ada negara yang pengen dikunjungin yang bukan balik lagi deh? Nggak, Yang lu kok belum. dari kemarin kayak Swiss gak pengen lu kunjungin. Karena Swiss dia suka nih. Nggak, karena gue punya cita-cita pengen bawa ibu tuh ke Swiss karena ibu kan suka banget sama Ya, ya, Swiss. ya. Jadi pengen aja gitu. Ya udah balik aja lagi. Sebutin dong 2 negara deh yang di Udah dalam tadi. wishlist kamu. Udah. Wishlist aku mah. Nextnya. Ya, betul. Udah gini dia udah ngerti. Wow. Ya. Nextnya itu yang pertama mau ke Mekah sih. Ke Mekah. Yang pertama. kedua pengennya itu apa ya? Ke Amerika nggak pengen banget gua. Yang lain dong. London udah pernah. Australia udah pernah. Udah pernah Kayaknya ya. kayaknya Asia sih, cuman belum tahu di mana. Either di Vietnam atau Vietnam sih kayaknya. Vietnam pengen tahu aja kayak gimana. Karena banyak sejarah kan di situ. Apa perbedaan Heeh. traveling keluarga Allah, Ya. gitar drank, sama keluarga lain? Misalnya sama keluarga gitar tuh gini, sukanya gini, nggak Sama sukanya. siapa kan harus dibedain ya. Gua Lagi tahu lah. ngomong, seret juga nih. Sama keluarga Ringo, sama keluarganya Belo. Perbedaannya adalah Apa sih bedanya? Di 3 keluarga ini deh, bedanya apa deh? satu, kita keluarga yang paling santai, paling Asyik? panikan. Ini keluarga Iya juga paling sih, bener panikan, sih. apa-apa tuh selalu dipanikin. Ini gimana? Kayaknya gimana? lebih ke bini lu deh, Tar. Emang Ya, menurut gue mah gitu. Gue Iya. mah liat deh story lu, bini lu tak panik. parah. Terus kita keluarga yang paling rame. Kalau yang lain tuh kadang-kadang masih ada jaim-jaim. Kalau kita Masa? tuh kayak, woi, ya lihat aja mulai dari tiba-tiba arek ke baso. Oh, itu nggak ada aku. Aku mah kan diem aja di pojokan. Iya, nggak ada kamu, makanya Aku cuma ngeliat nonton dong. pemandangan sambil kayak Lo udah paling berisik di situ. masa sih. Kayak gitu. Sama kita tuh ya, kita kalau paling slow karena ya kan kita bawa anak-anak, jadi sesuai tergantung kemauan anak-anak. Kalau anak-anak lagi maunya di tempat penginapan, ya udah kita stay di situ. Kalau keluarga Gitu. yang lain gimana? Kayak well prepare gitu, kayak Dito kan well prepare, Masa sih? lumayan well prepare dan juga Dalam hal cuek apa? kan soalnya dia. Well Dia- prepare dalam hal apa? Ya kayaknya dia udah pokoknya jam sekian kita udah harus cabut ya. Oh, iya. Sampai ke sini, ke titik ini. Keluarga Ringo? Di tengah-tengah antara well prepare atau nyantai ke kita. Iya benar, Jadi dia dia bisa, tuh kalau bisa kiri kanan dia, Iya. benar. Sesuai kan dia waktu pas lagi camper van kan Tengah-tengah ya? dia juga paling tengah-tengah. Kalau nggak ada kita, kita tengah dia. tahu. Kalau nggak ada kita dia, kalau nggak kita dia gitu-gitu Oh aja. gitu. Jadi Ada gitu. nggak sih? Kan lu Emang mah, ada. lu mah sama keluarga Emang lu lu, ada? udah gua Iya, mah sama keluarga makanya. gua. Emang Kenapa lu gua ikut ngatur-ngatur keluarga aja lu. Tar? Ya iya. Lah lu mah pada sama gua mulu dah. Tadi kan udah ada negara yang pengen dikunjungin. Tapi kamu belum jawab. Kalau kamu apa? Naon. Kalau kamu apa yang wishlist yang pengen banget? Lu tuh apa? Coba. Kalau gue sih dari kecil udah keliling dunia, jadi gue gak ada wishlist. Apa? Orang tuh harus ada gitu. Orang nggak punya goal banget hidup gimana sih? Karena gue belum mikir.
Yang maksudnya yang kayak ketika Yang pengen dikunjungin, yang belum dikunjungin. Hah? Rusia tuh mau nggak? Rusia? Enggak. Apa ya? Beda itu Korea. Aduh, apa ya? Korea kan paling tinggal gampang. Korea nggak mau emang. Korea mau, ya bener. Ya udah Lu kan emang otak laki tuh. gue, mantep. Gila, Thank emang you. eco-friendly banget tuh. Thank you, bro. Ada nggak sih mode on-nya? Nggak Gua lagi ini mikir dulu, yang gua kayak off-in lebih dulu dah. lebih apa ya? Lama Kayak banget kayaknya. nggak lagi mikir yang lebih jauh, lebih apa gitu loh tadinya. Gak usah jauh-jauh. Nah, sesuatu hal itu tuh tidak perlu dipikirkan terlalu jauh, yang deket aja dulu. Karena aku mikirnya selalu jauh. Seperti wishlist kamu, negara yang pengen kamu tinggalin ketika kamu sudah tua. Waduh, ketika sudah tua. Iya. Kalau aku pengennya tuh di keluarga yang mikir dulu di keluarga di negara yang santuy banget ya, kayak New Zealand. Oh, pengen tinggal di New Zealand udah tua? Pengen salah satu negara yang kayaknya santai aja orang di situ. Terus dari lebih ke jarak nggak ada orang sih sebenarnya ya. satu itu, tapi nggak, tapi komunitas untuk masyarakatnya juga kayaknya Tapi lebih menurut santai. gua mah kalau gue ikutin New Zealand ngomong sama kambing nanti. Ya makanya harus bisa ini loh, belajar bahasa kambing. Iya. Atau enggak belajar perah. Nonton nggak Bun Lifetime yang Bestie? Oh iya, Animal bener. Whisperer, gua mah aman. Gila. Enggak cuman yang Animal Whisperer doang, yang sama Keanu juga gue nonton tuh. Itu mantep tuh, ya. Oh, Ya, nonton bener kan? semua ya? Gimana rasanya akhirnya Ya. bertemu dengan orang yang sudah saya bilang. Waktu itu Gigi pernah bilang gini, lu kalau berdua ketemu, lu yang ada juga paling bestie, lu rame banget. Bener kan? Pas lagi ketemu di tenis itu gue bilang tuh, gimana coba sekarang bestian. Tapi Iya. enggak, Tapi nonton semua ya? nonton semua yang Keanu. Keanu. Iya, Seru karena ya? kan seru banget. Di situ baru akhirnya kebuka kan hanesnya kan. Kalau ternyata kalian berdua tuh punya sifat yang sama. Suka Psycho. ngebacot, suka sama-sama psycho. Sama-sama bener. Makanya karena kita duo tengah-tengah Saudara Budiman sama Cegilan, Slavina. cogil. Udahlah, kita ngomongin traveling ya. Sekarang kan kita Kida. Kida tuh tangan kiri mulu, Kida. Kidal. Oh, yang itu tuh yang melata tuh Kidal. Kadal. Oh, kamu bagus dipancing gitu terus dong. Jangan mancing-mancing aku. Ini oke Aku udah dong. punya suami loh. Hah? Ya udah, kita ngomongin percintaan aja yuk. Nah, Ya. kita Tapi akan harus jujur di Oke. sini. Kita akan berbicara tentang cinta. Kering. Kok kayak lebih ke hantu ya? Ya, Ring. itu yang apa namanya? Yang kalau gitu dong. iya kering itu. Enggak gitu Oh, juga enggak. sih. Biar aku tahu kamu tuh gimana sih tentang percintaan kamu. Wow, ini udah lama banget nih kita nggak ngobrol membahas masalah love. Love. Iya. Sejak kapan sih kamu tuh menyadari kamu tuh cinta sama aku? Wah, anjir ngapain nih? Kayak nggak mungkin banget dia bertanya seperti itu. Hah? Kenapa sih? Karena aku pengen tahu. Kayak ngerasa kayak wah, gue cinta banget nih. Itu tuh Dua deh. Mulai ngerasa cinta sama cinta banget. mulai ngerasa cinta. Maksudnya gini, ya yang ngerasa cinta itu tuh pas apa namanya, ngajakin kamu ketemuan terus kayak mau ngejemput Gia tapi di rumahnya, tapi Gia bilang kayak ntar dulu deh. Kenapa? Iya soalnya nanti dulu akan ada waktu yang tepat untuk lu gue kenal sama keluarga gue. Tuh di situ gue kayak wih mantep nih orang nih. Berarti hal-hal kayak gitu aja dia pikirin gitu. Gimana nanti kalau gue berkeluarga sama dia. Nah, dari situ terus akhirnya makin benar-benar cinta ketika ya udah pas gue masuk ke keluarganya, treatment dari sebuah keluarga. Gia Sadika itu adalah keluarga Cemara tuh gue makin cinta lagi. Wah bener nih, ternyata gue memilih mobil yang mobilnya tuh bagus gitu, speknya bagus, mesinnya bagus, semuanya bagus gitu. Jadi disitulah aku merasa kayak wah gue gak salah nih bener nih. Tapi itu apa yang membuat kamu cinta sama aku? Yang kayak ini jangan keluarga dong, yang lain, yang diri aku gitu, yang apa kayak gitu loh. Yang ngebuat gue cinta sama lo ya karena kamu itu tuh bisa membuat aku tertawa kapan aja gitu. Kayak misalnya dengan semua kebodohan-kebodohan kamu tuh di saat gue lagi capek-capeknya, lu tuh bisa tetap bisa bercanda. Dan even ketika kita lagi berantem nih, gue sering banget di awal di tahun pertama waktu itu kayak kita pernah ngobrol ya, tahun pertama waktu yang ada Nisha Kita di pernah Besti ngobrol ya? di mana Lupa lagi. Besti deh, kayak waktu pas lagi Ngomongin tahun apa pertama tuh pernikahan gue tuh yang banyak banget Oh berantem. iya. Oh, itu sama Gigi ya waktu itu sama Gigi. Nah kan kita sempat cerita tuh waktu itu Mm-mm. kalau kita tuh di tahun pertama tuh banyak berantemnya karena penyesuaian kan. Nah cuman yang ngebuat makin apa namanya aku cinta sama kamu tuh ketika kita lagi berantem
selama 1,5 jam, tiba-tiba endingnya ketawa-ketawa aja kayak lu sih itu Itu bikin kamu cinta sama aku. iya, Ya? karena di situ gue kayak ngerasa Best. ternyata yang namanya cinta tuh mengalahkan semuanya, mau lu Iya. marah, mau lu apa segala macam tuh ngalahin. Tapi keren ya, kamu bisa mengambil momen berantem tuh menjadi makin cinta. Iyalah, karena di Makin. situ momen kalau banyak pasangan enggak, momennya ketika kita traveling enggak, menurut gue pas lagi berantemnya itu lu bisa melihat dia. Karena gini, kalau lagi berantem kan lu kesel bawaannya kan gue enak ngeliat mukanya dia. Tapi ketika kita lagi berantem tuh kita bukan enak, tapi kayak yuk kita selesai nih, mager nih berantem Yuk, mulu yuk, gitu. yuk. Ayo gitu dong. Sorry. Sebentar, versi coba gue mau nanya dong. Seorang Gia Sadikah yang akhirnya memantapkan kayak wah nih Tara nih memang bener-bener cinta gue banget ya. Itu tuh kapan? Apa yang ngebuat lu akhirnya jatuh cinta banget sama Kamu gue? cintanya aku gitu. Gue geleh. Gelah. Ya, apa? Gelah. Enggak apa yang ngebuat lu tuh jatuh cinta sama gue? Kamu tuh Selain bisa. ketampanan gue ya. Ya enggak, udah kalau Iya. enggak ganteng enggak mau juga sih gue sama lu. Banget. Wek. Iya kan? Selain ketampanan gue apa sih yang ngebuat? Kamu bisa membuat aku itu menjadi diri sendiri. Heeh. Jadi ya dengan kepintaran aku, kekulan aku ini bisa keluar semua depan kamu. Terus apa ya? Kamu orangnya baik, Emang lu perhatian. kalau di mantan-mantan yang dulu tuh kayak fake Masa? gitu ya? Ada yang fake, ada yang kayak capek anjir lah. Iya. Ya kayak harus kayak nggak bisa kayak Oh gitu. iya Ih, ada enak banget asli mantan-mantan. bro Gila. gitu loh bro, gue pernah bro, asli bro, lo jangan dah kayak gitu ke gue mah. Parah. Gue mah janganlah. Lo janganlah, hati-hati lo. Terus habis Udah itu lu apa? kayak mencari diri sendiri, terus udah gitu kamu orangnya tuh baik yang sesungguhnya. Baik itu. Ada Ada baik yang orang nggak tuh kan sesungguhnya. apa ya, baik tuh macam-macam. Ada yang dia baik di sini doang, tapi yang di sini dia nggak baik gitu. Kalau kamu tuh baik beb. Waduh, baik kan relatif, semua orang baik kan. Ini ganggu ya kamu tutup mulut ya. Emang begitu, supaya suara lu keluar di sini. Apalagi ya, baik, perhatian, terus care and lovable Waduh. and love the people in the world. Oke, next question. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh ngomong cinta pada pandangan pertama. Ya. Lagu aja Ran ada tuh. Ya. Tahu nggak lagu seperti apa? Cinta pandangan yang pertama, salah ya? Gue mah anak lagu. Percaya nggak sama cinta pada pandangan pertama? Lagi mikir nih ya. Enggak, Percaya. masalahnya percaya atau enggak lagi mikir. Kayak itu kan sesuatu yang dirasa. Percaya sih? Percaya. Kenapa? Ya percaya. Ya. Iya, kalau pernah pasti. Tapi jarang. Kalau pernah nggak? Kalau ya berarti kan pernah kan? Enggak. Tapi kayaknya nggak pernah deh. Kalau kayak pertama gue suka banget. Aku tuh jarang kayak gitu. Masa sih Bener. cinta pandang nggak mungkin. Enggak, aku percayanya karena ada orang Suka. yang banyak merasakan hal itu. Tapi kalau aku nggak yang gimana ya? Pernah kayak pertama kali suka tapi ternyata enggak gitu, ngerti gak sih? Kayak bukan yang cinta pandangan ya, pertama yang suka tapi bukan yang jadi cinta. Gimana ya, perbedaan kan, Iya, kan berbeda suka dan beda, cinta. beda, Maksudnya ada orang beda. yang kayak orang menikah nih. Mm-mm. Gila, gue udah pertama ketemu dia mah gue udah kayak suka cinta, uhui asik gitu. Iya, Kalau iya. aku tuh nggak ada yang gitu kan, sama kamu juga aku tolak-tolakin Iya. kamu dulu. Ih, gila banget. Aku mah percaya nggak? Percaya nggak? Belum beres ngomong lah. Ilaha illallah. Coba. Udah ngambil Coba. pertanyaan gua. Coba ya dong, pertanyaan dong. Tara Budiman percaya gak sih sama cinta pandangan pertama? Percaya. Kenapa? Karena pernah ngerasain. Sama siapa? Ya iyalah, pernah dulu 2 kali gue cinta pada pandangan pertama. Sama ya dulu, sama yang terakhir tuh sama kamu. Karena kayak ketika itu tuh juga ngeliatnya nggak usah ini, gue selengkat nih kursi ya, berjatuh. Kamu kok cinta pandangan pertama sama aku? Iya karena gue ngelihat waktu pas lagi di Snapchat tuh juga kayak seru ya, lucu ya, orang nih kayak seru nih untuk dijadiin partner apa namanya, bukan partner in crime lah judulnya. Hey nggak usah out frame gitu. Sorry. Oh iya Itu aku jadi malu, tersipu. tersipu buat Jadi kenapa sih waktu itu ngelihat aku Snapchat tuh kenapa gitu? ya karena lucu aja, kocak. Lu tuh orangnya kocak banget, terlalu, maksudnya kayak Nah, aku ini mah ada ya dulu- cewek yang bodoh kayak gini tapi bikin ngakak gitu. Oh gitu. Yang ngebanyol kayak gini tuh ada. Emang aku dulu ngapain sih di Snapchat? Aku tuh Ada kayaknya aja cuma kayak cool doang. boh. Aku cuma kayak 1 kali 1 sama Apa? Satu kali itu. Nggak ada lu matematika terus gue mah rumus. Olimpiade Gue mah kali keluarin lu. rumus. Waduh.
Rumus apa? Rumus cinta. Oh. Oh gitu. Jadi dengan kebodohan aku Hmm. dan kelakuan aku yang kayak cacing kepanasan ini membuat kamu cinta. Mau aku cinta gitu. Itu tuh yang akhirnya gue, wah nih cinta pada pandangan pertama. Selain dia, karena kan kalau dia dari muka lah masih bisa dibenerin lah ini mukanya. Masih bisa lah gue ajak ke dokter Edo. Heeh. Iya, marah dong. Sorry mau marah dibayar. Emang kenapa? Yang lain pada cantik gitu. Menurut aku kurang cantik gitu. Camerok gitu. Enggak lah. Karena gini, karena kalau aku melihat kecantikannya itu tuh bukan cuma dari muka, dari cara dia ngomong, bertingkah aja menurut gua pasti ada cantiknya gitu. Itu tuh orang tuh. Hmm. Maksudnya itu cewek ya. Lu bisa nilai itu dari situ. Oh, gitu. Kayak lu ngomong, kayak misalnya kita ngomong siapa ya? Andrew White ganteng tapi gantengnya apalagi ketika dia lagi ngomong, dia lagi melakukan hal-hal yang kayak menyebarkan positive vibe, makin ganteng kan dia. Tapi pernah nggak ada orang cantik nih ya? Orang cantik tapi semakin kesini atau semakin dilihat ganggu atau jadi iya kan? Ada apalagi kayak cantik terus judes, gue paling gedek tuh kayak udah. Padahal dia nggak salah apa-apa, gedek aja gue kayak ini cantik tapi diem kayak judes gitu, kayak lu kenapa sih judes banget? Enggak, gue gak kenapa. Enggak, lu kayak judes banget, kayak gak suka Judesnya sama tuh orang. gimana, kayak maksudnya bad vibes gitu? Enggak, judes aja kayak mukanya kayak Dia lagi photoshoot tahu, fierce. ya masa di Oh enggak. ya masa di lokasi umum tiba-tiba dia kayak virus gitu Takut. kayak. Gimana? Oh lah, lu kenapa Tapi emang kayak gitu ya. klaim lu? Tapi Iya. ada juga setuju tadi setuju tuh ada orang yang cantik yang lama-lama jadi kayak yang jelek gitu. Heeh. Kayak aku juga pernah kayak orang ganteng. Sebutin dong namanya dong. Ya enggak, maksudnya pengalaman aja namanya. Oh, Kayak ada orang yang kayak edan ganteng banget nih. tapi Gitu. Tapi ganggu dilihat-lihat gitu ya. kok jadi kurang gitu. Iya. Kurang lu, ganteng lu kurang gitu kan. Dari itu langsung anjlok ya. Ya. Tapi ada juga orang yang ketika nggak tahu ya, maksudnya bukan Biasa aja gitu. bukan sorry, bukan mau menghina segala macam, cuman yang sering yang kocaknya tuh ketika udah ganteng Serigala. terus tiba-tiba pas lagi ngomong kan rada kurang tuh suaranya. Iya, ada tuh suaranya rada kurang ya, kayak ya ganteng tapi atau Lu mah gitu deh. suaranya rada kurang lagi. Kalau nggak pernah nih ada cowok ya lumayan ganteng ngambil cuy gini. Anjir ya Iyo. udahlah nggak jadilah gua. Menurut Wah, gua mah gua sinyal nggak nih, jadi. nyari sinyal nih gitu ya kan. Tapi ada juga orang yang biasa Heeh. tapi dengan segala aspek yang lainnya asik. Poni gue turun terus nih. Gila. Jadi cantik gitu, ngerti nggak? Iya Ini kita maksudnya ngomongin apa sih sebenarnya, kok jadi ganteng gini ya ya? karena kan gini, kriteria orang itu tuh nggak bisa dilihat cuman hanya dari parasnya doang, Bener. tapi dari cara dia bersikap itu tuh lumayan lumayan Nilai mewakilkan. plus gitu ya. Karena ada beberapa teman gua yang dia tuh sampai sama fansnya diginin, kakak tuh ternyata keren banget ya. Aku pikir tuh kakak orangnya kalau di karakter tuh kakak tuh orang pendiam, kayaknya orangnya introvert segala macam, tapi ternyata pas lagi ketemu ngobrol langsung ternyata keren banget gitu. Ya, jadi konsepnya intinya don't judge book by its cover. Wow. Dia jadi ada tagline gitu loh. Iya. Ada masuk gitu ya. Iya. Tapi saduran doang. Bikin sendiri dong. Belum mikir. Iya dong. Iya. Gue dengar lo tar dulu kan Ya. lu di Keren nih masuknya nih. gue dengar nih. Ah. Lu ditolak-tolak sama bini lo tuh. Ah. Dulunya tuh. Berapa kali ditolak sama bini lo? Terus kayak gimana sih nolaknya gitu? Sebenarnya kan ditolaknya itu tuh lumayan lama sih, gua kayak sebulan lah ditolak-tolakin. Apaan lu sebulan? Sebulan emang iya. Lah, gue liburan sebulan. Iya, orang lu abis pulang juga enggak, gua tapi ntar dulu ya, masih tarik ulur lu juga pengen sama gua tahu kalau enggak. Karena kan gue bilang gitu, kalau lu tidak merasakan apa yang gua rasakan, lu boleh pergi. Tapi dia nggak pergi juga, dia stay di Pergi, situ. Enggak. balik lagi. Iya. Digoda dikit balik lagi. Iya. Ya gue mah gitu nggak digoda-goda tar. Iya, makanya digoda. Aduh. Berapa kali tolaknya tuh sama? Ya lumayan lama lah, nggak usah diomongin berapa kalinya, tapi lumayan lama. Tapi Lumayan. perasaannya gimana, jengkel? Biasa aja. Oh nggak Biasa. kesel kayak anjir. Kayak enggak lah. Karena gue tahu lu pasti akan sama gue. Gue rasa sih dijampe-jampe sih kalau aku Parah. yakin gitu mah ya. Enggak, soalnya dia sampai kayak gue tuh sampai sampai sholat untuk menentukan gimana nih. Soal Gua istiharo sampai jangan istikharah. sholat doang, tadi kira gue kagak pada Iya. sholat.
Gue pengen sholat istiharoh nih untuk apakah lu atau siapa nih. Ternyata selalu dibayang-bayang gue tuh muka lo. Nggak bayang-bayang mimpi. Iya Balik tuh, lagi nonton apalagi nggak mimpi. episode yang waktu itu? Apalagi mimpi kan. Berarti lu mikirin gue banget kan kalau udah sampai mimpi. enggak. Berarti memang No. destiny ataupun dunia ini atau Destiny's semesta ini Child. emang mempertemukan kita berdua. Ini. Seru banget. Aku senang sekali datang ke program pertama Gia Sadika. Apa sih rasanya gitu? Perasaannya gimana? Gua mau Bangga tahu. dong, aku bangga sekali. Bangga banget. Gitu. Pokoknya ini harus jadi tempat bermain yang seru. Oh pasti. Nggak boleh jadi tempat kerja pokoknya, oke? Oh pasti. Iya Thank you. dong. Terus dulu kita. Nggak mau banyak love. Oke lah. Oh, Wow, annyeong. gemuy. Oh iya. Gemuy. Muntah lu. Tapi dibalik baru sih. Dibalik keunyuannya ini dia adalah orang yang sangat berbahaya. Kenapa? Iya, karena memang Gia Sadika ini nih dikenal sebagai preman di keluarga. Enggak, gue mah nggak gitu. Enggak menurut gua apaan. mah. Yang preman tuh maksudnya yang paling vokal tuh di keluarga selain bapaknya, kakak yang pertama, dia Semuanya dong. sama Keluarga Alset. preman dong gua. Alset emang bukan keluarga saya tidak bilang keluarga Anda preman, lu parah. Pak Mansur. Paling Parah. preman bapaknya, kakaknya, gianya, adeknya ya, Tegas, semuanya dong. Tegas. Kalau dia orangnya tegas banget dia. Dia bisa ya? iya, gue bisa dapat satu Gak usah. ayam cepat saji secara gratis gara-gara dia ngomel-ngomel. Saya udah pesen kok belum datang-datang karena ternyata pesanan kita diambil sama orang depan. Jadi dikasih aja gitu. Si yang nganter tuh nggak tahu kalau itu bukan orang rumah kita. Mana nih belum datang? Udah kok Bu dikasih, ada orang yang di depan. Itu kan pas ditanya ternyata orang lain. Ya udahlah, akhirnya dimarah-marahin tuh restoran. 5 menit kemudian makanannya hadir masih hangat, dianterin sampai ruang tamu. Ini, Bu. Kok jadi gue yang Bisa diomongin lah, ya di sini bisa ya? lah, Gue bingung. Baru Ya. sekarang malah host yang diomongin, host yang Itu ditanya, dong. host yang diomongin. Jadi gue kan kayak haridang hatinya ya kalau gitu ya. Ngomong-ngomong haridang hati. Iya, gila masuk ya nih. Kamu pernah gak sih cemburu? Pernah nggak Sama hal apa? Sama siapa? Pernah gak? Aku tuh pernah, kamu cemburu sama aku gak sih? Aduh. Kalau sama pasangan cemburu pernah Ya pasangan lah. dong, sama Pernah, istri dong. Pernah. Iya. Pernah lah dulu tuh Gimana? awal-awal pacaran tuh kayak pernah cemburu sama teman baiknya dia. Soalnya kayak ini konsepnya gimana sih? Karena gue tuh nggak percaya banget sahabatan Cewek cowok. cewek sama cowok tuh sahabatan banget, bestie tuh pasti dulu pernah kalau dulu pernah ada apa-apa nggak jadi atau kayak belum pernah kejadian, jadi antara dua itu. Makanya waktu pas Kenapa lagi tuh? ya emang seperti itu karena saya dulu juga seperti itu kayak kalau Enggak, maksudnya yang bikin cemburunya apa? yang bikin cemburunya Iya. karena kayak ya kemana-mana bareng terus enggak aku Oh. nemenin dia dulu oke lu cewek nemenin cowok dulu di mana-mana cowok yang nemenin ceweknya ini kenapa ya soalnya butuh ditemenin takutnya ntar dia ngomel lah. Permasalahan apa kalau temen lu ngomel? Tapi ternyata apa? Enggak ada kan? Enggak ada apa-apa. Itu ya akhirnya menurut gua kayak oh iya, dari situ gua nggak ada Percaya. hal-hal yang cemburu. Tapi Nggak ada. gua aneh. Jadi nggak ada cemburu. Tapi gua aneh kayak ada mimpi-mimpi yang kayak tiba-tiba dia bisa ninggalin gua lagi sama cowok lain gitu. Terus gua yang Bagus. sebel. Itu tuh gua Bagus. Gue mah suka suka. lu sebel mimpi kayak gitu. Mimpi terus kalau bisa biar lu semakin Wow. takut kehilangan aku. yeah. Seneng tuh dia kali Seneng, gitu ya kan. seneng, Cemburu-cemburu seneng gitu. Jadi ada nggak cemburunya? Jangan yang itu dong. Itu Enggak, nggak seru enggak. cemburunya. Sekarang mah nggak ada. Lu mah gitu dah sama gue mah. Iyalah itu namanya percaya. Nggak mau dah. Aku mau pengen dicemburuin. Ih, orang ada gua pengen banget dicemburuin. Karena gue mah udah nggak pernah ngapa-ngapain gue mah. Cemburu atuh pul ih. Ya nggak usah lah, ngapain kalau nggak ada emang. It's Ya to udahlah, be aku honest, aja. you have to be honest. Ya udah aku aja yang cemburu ya. Ya udah. Gue Best. selengkat lu kalau macam. Best. Karena kita harus aware dengan laki-laki. Iya. Maksudnya? Gue tuh orangnya dulu touchy banget bro. Heeh. Ada salah satu acara live, gue touchy sama teman gue, yang dia juga kenal gitu. Gini doang ini lucu banget nih. Kejadiannya cuma gini doang nih. Gue lagi live, ketawa-tawa. Tapi lu apa kabar sih? Kayak gini. Lu apa kabar sih? Nggak sekeras itu ya. Enggak, Sakit ya deh nih. gini. Jawab dulu. Lu apa kabar sih? Nah. Gitu ya. Tiba-tiba nih kombrek. Zet. Enggak, lo Enggak, sebelumnya kombrek. pernah ngomong Enggak, kombrek. cantik, kata gua. Gaplak paha, gua telepon bodo amat, kalau lagi syuting mau apa gua telepon aja. Zzz. Lu gak usah pegang-pegang paha cewek Nggak usah lain. taci-taci gitu Kalau ya. lo masih hidup dengan utuh, kagak ada, aku kagak bisa. Jadi dulu gua kalau di TV tontonin.
Ngapain orang? Bahkan wawancara. Kan kalau wawancara film segala macam kan suka pada gini ya. Gue semenjak menikah lihat gue nggak pernah yang namanya begini. Foto tuh gue nggak pernah yang gini nih. Karena buat gue tuh kayak gini tuh kan ya namanya kebersamaan ya. Tapi buat dia kayak enggak usah lu taci-taci gitu gue. Enggak, tergantung lah kalau Enggak, laki mah boleh ya. Iya, cuman kan ya tiba-tiba sampai sama siapapun. Jadi kalau dari sekarang tuh kalau ada foto misalnya ada pemeran cewek deh udah begini tuh, terus gue cuman gini doang nih. Gue gini doang nih karena menurut gue kayak tapi merasa tertekan gitu gak sih dengan tertekan perubahan itu? Tertekan enggak, cuman dari sini gue ya inilah maksudnya komunikasi di mana ya udah lu nggak suka ini, gue nggak suka ini. Ya udah kita amprukin tapi ya. Tapi nggak ada temen. perasaan tertekan atau ternyata pengen gini-gini gitu fotonya ya, ada? Ya enggak lah. Ya ngapain gue masih pengen gini banget. Si penting. Si penting. Enggak kan? Tapi dari situ gue belajar banget tuh. Oh ya sekarang gitu ya? kalau foto tuh adalah gini. Gimana? Atau enggak tangan gue di belakang gini nih. Gue gini. Nah, soalnya Tara itu kan orangnya baik sama semua orang. Kan ada orang yang orangnya tuh kayak apa ya? Punya takutnya menyalahgunakan kebaikan. Ya, gitu. nah, kita kan namanya juga hati-hati ya. Betul. Itu lucu banget gue telepon tuh kayak wah bunyi pas gue telepon. Ngapain lu geplak pahanya? Hah? Emang kenapa sih? Ya kan temen lu juga. Enggak usah. Ya udah gue matiin terus live lagi terus gue segini. Anjir nih pertama kalinya sih gue. Kita emang dulunya sapam. Aduh. Gitu. Udah lah daripada ngomongin cemburu nanti. Wah. Meledak di sini, meledak. Wah, meledak kui. Gimana? Meledak kui. Ketawa-ketawa terus loh ya. Seru nggak? Seru banget Gi. Wow, terima kasih. Thank you for inviting me. Thank you for coming Tara Budiman. Yeah, thank you ya. For my podcast my podcast. Thank you so much for coming. Semoga podcastnya bisa tour kemana-mana. Oh amin, amin. Bener, terus ngebawa inspirasi juga buat teman-teman yang ada di rumah. Karena kan to be honest ya harus jujur. Bener, jadi kita harus jujur apa adanya. Benar. Gitu. Terima kasih Tara Budiman. Thank you. Makasih juga buat Bun Besti yang udah pada nonton dengerin podcast To Be Honest. Yes. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen semuanya sosial media Bun Live Teman. Yeah. Sampai jumpa lagi next episode. Bye.